Halo para karnivora, bersama Anggets di sini. Gimana kabar kalian semua? Lancar? Oke, kembali lagi di channelnya Tuyul Movie, tempat dimana review film yang sangat lengkap, akurat, dan tajam terpercaya. Di video kali ini Tuyul Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Oke, daripada banyak basa-basi terus, mending kita langsung masuk saja ke alurnya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, mendingan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita putar dulu intronya. Film ini dimulai dengan adegan seorang cowok yang sedang mengintip cewek yang lagi mandi. Lekuk tubuh cewek pun diperlihatkan. Yap, cowok sangian ini kita panggil saja namanya adalah Asep. Dan film pun dimulai. Terlihat Asep yang lagi kecapean membawa kopernya untuk mencari kosan. Setelah sampai kosan, Asep memanggil pemilik kosannya. Dikarenakan tidak ada yang menyaut, Asep pun masuk. Tetapi dia mendengar suara ganjil, yaitu adalah suara mantap-mantap. Yap, bener banget, ini adalah suara orang yang sedang beradu sesuatu. Dia pun mengintip. Oke, yang lagi bermantap-mantap ini adalah ibu kos dan cowok ini adalah anak kosnya. Ibu kos ini kita panggil saja namanya ibu kos biar bersahaja, dan si anak kos ini kita panggil saja namanya Solihin. Setelah selesai mereka bermantap-mantap, ibu kos pun nyamperin si Asep, dan Asep pun pura-pura gak melihat apa yang terjadi. Dan Asep pun menanyakan kamar yang kosong. Lalu dia diantar masuk oleh ibu kos dan mereka mengobrol. Setelah ngobrol, Asep pun masuk ke kamar dan dia pun tidur. Lalu ketika Asep lagi tertidur, Solihin pun masuk dan ngebangunin si Asep dan mengajak makan. Tak lama ketika mereka makan, datanglah seorang gadis. Ini adalah anaknya ibu kos. Oke, kita sebut saja namanya adalah Jubaidah. Mereka berdua pun melongo saja melihat Jubaidah yang sangat cantik ini. Lalu scenes pun berganti ke si Asep yang sedang mengerjakan tugas dan membayangkan momen-momen indah bersama pacarnya di kampung. Kita sebut saja nama pacar si Asep ini yaitu adalah Mumun. Si Mumun ini orangnya polos banget dan si Asep orangnya sagenean dan culun. Lalu Asep pun tertidur. Dan keesokan harinya ketika dia masih rebahan dan sedang asik berolahraga jari, si ibu kos pun masuk ke kamarnya. Asep pun kaget, sempat mengobrol, tapi ibu kos kembali keluar. Lalu Asep pun bangun dan bergegas pergi kuliah. Pas dia mau berangkat, dia dikasih bekal makanan oleh ibu kos. 이거 가지고 가요. Dan scenes pun berganti ke si Asep dan teman kampusnya yang sedang membaca buku dan ngobrol di perpustakaan. Lalu ketika dia nyamperin penjaga perpustakaan, dia ditawarin sesuatu oleh si penjaga perpustakaan ini. Sepertinya adalah tawaran percocokan tanam. Tetapi Asep sangat dilema dan menolaknya. Karena dia setia pada pacarnya si Mumun. Dan malam pun tiba, terlihat Asep yang sedang gelisah di pinggir jalan. Lalu dia pergi kembali ke perpustakaan tersebut. Di perpustakaan, dia melihat temannya yang tadi siang yang sedang menggeprek ibu perpustakaan. Asep pun hanya melongo saja dan melihat mereka berdua. Lalu dia pun lari pergi keluar dari perpustakaan tersebut. Dan scenes pun berganti ke Asep yang sedang belajar mabuk di suatu kafe bersama temannya yang lain. Lalu setelah pulang, Asep pun mabuk berat di pinggir jalan di dekat kosannya. Dan di situ Jubaidah anak ibu kos lewat. Melihat Asep yang mabuk di pinggir jalan, Jubaidah pun memapahnya sampai ke kamar Asep. Di kamar Asep, Jubaidah mau membuka kancing bajunya si Asep. Tapi Asep masih setia terhadap pacarnya si Mumun yang ada di kampung. Lalu Jubaidah pun berlalu keluar kamar.
Setelah Jubaidah ganti pakaian, dia pun seperti biasa, cuci muka dan cuci kacang garudanya di depan kosannya. Asep dan Solihin pun hanya mengintip saja dari kamar. Dan keesokan paginya, Asep melihat kembali adegan yang semalam. Tanpa dia sadari, Tititnya berdiri. Ketika Tititnya berdiri, ibu kos pun masuk ke kamarnya si Asep. Dia pun salting dan menyembunyikan barangnya yang tegak berdiri. Karena malu, Asep pun lari keluar kamar. Lalu scenes pun berganti ke Asep dan temannya yang nongkrong, yang sedang ngobrol. Terlihat temannya lagi ngajarin si Asep untuk barbar dan jangan nolak rezeki ketika mendapatkan sesuatu yang indah. Seperti biasa, mereka pun mabuk. Lalu scenes pun berganti ke Asep yang bangun pergi ke kamar mandi. Tanpa sengaja, dia mendengar suara yang ganjil. Lalu dia pun mengikuti suara tersebut mengendap-endap. Dan ketika dia membuka sedikit pintu, dia melihat ibu kos yang sedang mengasah kacang garudanya. Dengan perasaan yang sangat berat, dia kembali ke kamarnya dan dia mengasah senjatanya sambil membayangkan Jubaidah anak ibu kos. Keesokan harinya, Asep pun yang mau berangkat dipanggil oleh Jubaidah. Lalu mereka pun berangkat bersama. Terlihat mereka jalan bersama, sepertinya Jubaidah suka terhadap si Asep. Dan sepertinya ini adalah hari ulang tahunnya si Jubaidah. Terlihat mereka merayakan dengan meniup lilin bersama. Lalu ketika mereka pulang, terlihat ada Mumun, cewek polos dari kampung, yaitu adalah pacarnya si Asep. Asep pun nyamperin si Mumun yang sedang menunggu di depan gerbang kosannya. Di sini terlihat Jubaidah kesal dengan kehadiran Mumun. Ketika Mumun diajak masuk, mereka berpapasan dengan ibu kos. Ibu kos pun sama, kurang menyukai adanya si Mumun. Lalu Asep dan Mumun pun masuk ke kamar. Ketika mereka sedang melepas rasa kangen, ibu kos pun masuk dan mengajak Mumun untuk tidur di kamarnya saja. Tidak tidur di kamar si Asep. Lalu Mumun pun tidur bersama ibu kos. Ketika ibu kos terlelap tertidur, Mumun pun diam-diam bangun dan pergi ke kamarnya si Asep. Kejadian ini pun dipergoki oleh Jubaidah, anak ibu kosan. Mumun dan Asep pun melepas rasa kangen mereka. Ketika Jubaidah sedang mengintip, Solihin pun menarik tangannya Jubaidah dan ngajak mantap-mantap bersama. Tetapi Jubaidah menolaknya dan memberontak karena dia tidak mau kepada cowok yang pernah bermantap-mantap dengan ibunya sendiri. Tapi si Solihin ini memaksa. Perlakuan Solihin pun terhadap Jubaidah dipergoki oleh ibu kos yang terbangun dari tidurnya. Ibu kos pun merasa sedih dan merasa kasihan sama Jubaidah. Mungkin karena cowok-cowok di kosan selalu diduluin sama dia. Keesokan harinya Solihin pun ngajak Mumun pergi jalan-jalan. Asep hanya pelangap-pelongok saja dan mengiyakan saja, ya meskipun dongkol. Dan si Mumun yang polos ini mau saja diajak jalan sama si Solihin tanpa memikirkan perasaan si Asep. Lalu mereka pun halan-halan. Ketika di taman, Solihin mulai mencoba mau bermantap-mantap dengan si Mumun. Sontak saja Mumun marah-marah. Lalu Solihin pun maksa. Tapi Mumun berontak dan menendang beberapa kali burung si Solihin. Lalu seketika itu juga Mumun pergi pulang kampung karena dia merasa ini bukan dunianya. Asep yang menyusul Mumun ke stasiun pun telat. Mumun sudah kembali ke kampungnya. Lalu scenes berganti ke Asep yang sedang mabuk seperti biasa di kafe bersama temannya. Sepertinya di sini Asep mulai berubah. Lalu scenes pun berganti ke teman nongkrong Asep yang melakukan bermantap-mantap dengan wanita bayaran. Atau bahasa halusnya adalah wanita pengencerak. Lalu scenes pun berganti ke Asep yang sedang halu membayangkan mantap-mantap dengan ibu kos sambil mencium celana dalamnya ibu kos yang bergantung di tambang jemuran. Di sini ibu kos pun memergoki Asep dan tak lama Solihin pun datang dari belakang Asep dan menertawakan si Asep. Ketika Asep sedang mengerjakan tugas kuliahnya di kamar, ibu kos pun masuk membawakan makanan. Lalu ibu kos menyuapi Asep. Seperti biasa Asep pun salting. 자, 이거 먹어.
Dan scene pun berganti ke ibu kos yang lagi mandi. Ibu kos pun memanggil Asep yang lagi tiduran. Ibu kos ini memanggil Asep meminta untuk mengambilkan handuknya. Asep yang lagi tiduran pun bangun dan nyamperin dan membawakan handuk untuk ibu kos. Tapi di sini adalah jebakan Batman. Ibu kos yang tidak berbusana langsung berbalik ke Asep dan menyodorkan gunung kembarnya ke si Asep. Awalnya Asep pun diam, tapi kali ini dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Asep pun langsung Setelah selesai, Asep pun kembali ke kamarnya dengan penuh rasa berdosa terhadap Mumun pacarnya. Lalu scenes berganti ke malam hari di mana Asep dan ibu kos sedang makan malam bersama. Dan scenes berganti lagi kepada si Solihin dan Jubaidah yang terlihat sedang bertengkar. Si Solihin seperti biasa memaksa Jubaidah untuk melakukan mantap-mantap. Tetapi Jubaidah seperti biasa menolaknya dan menegaskan bahwa dia tidak mau bermantap-mantap dengan cowok yang pernah bermantap-mantap dengan ibunya. Lalu Jubaidah pun menggampar si Solihin, tapi Solihin tidak membalasnya. Dan ketika Solihin tiba di kosan, dia mendengar suara mantap-mantap ibu kos yang sedang asik sama si Asep. Lalu disusul oleh Jubaidah yang sampai ke kosan. Dia pun mendengar suara tersebut dari kamar si Asep. Seketika itu juga Jubaidah kecewa kepada si Asep. Dan sis pun berganti lagi ke si Asep dan Solihin yang sedang mabuk atau minum bersama di suatu warung. Di sini sikap Asep sudah mulai barbar, yang tadinya culun sekarang menjadi temperamen. Terlihat dari sikap dia yang memukul si Solihin ketika dia tersinggung saat sedang mengobrol. Lalu Solihin pun memutuskan pergi dari kosan itu. Dia pun pamit kepada ibu kos dan kepada Jubaidah anaknya. Ketika dia pamit, datanglah seorang wanita yang lagi hamil. Ternyata wanita ini adalah istrinya si Solihin. Dia pun datang dan menjemput Solihin sambil menjewer kupingnya. Dan sis pun berganti lagi ke ibu kos yang lagi berdandan. Tiba-tiba disamperin sama si Jubaidah anaknya. Terlihat Jubaidah kesal kepada ibu kos karena sudah bercinta dengan si Asep. Dan scenes berganti lagi kepada seorang laki-laki yang mau ngekos di tempat tersebut. Sebut saja namanya adalah Sodikin. Ibu kos seperti biasa menyambutnya. Lalu Sodikin pun berkenalan dengan Asep dan Jubaidah. Scenes berganti ke keadaan mereka berempat yang sedang makan malam. Ibu kos dan Jubaidah hanya fokus terhadap si Sodikin. Mereka pun mengabaikan si Asep. Asep pun kesal, dan di malam hari seperti biasa Jubaidah mencuci muka dan mencuci kacang garudanya. Sodikin dan Asep pun mengintipnya, lalu Asep nyamperin Jubaidah dan meminta mantap-mantap paksa. Tapi Jubaidah tidak mau karena Asep telah bermantap-mantap dengan ibu kos. Mendengar Jubaidah bilang seperti itu dengan emosi, Asep malah balik membentak, lalu mencoba memaksanya lagi. Jubaidah pun menampar Asep. Asep pun membalas tamparan Jubaidah. Lalu Sodikin melerai karena nggak tega melihat cewek yang digampar. Dan Asep pun sedih, lalu dia menghuleng. Lalu scenes berganti ke si Asep yang melihat Sodikin dan Jubaidah sedang minum di sebuah kafe. Dan Asep pun bergabung dalam obrolan. Dia merasa tersinggung lagi dan mau menggampar si Jubaidah. Tetapi beruntung Sodikin melindunginya. Lalu Asep pun pergi. Asep ternyata pergi ke tempat ibu kos yang ada di kosannya. Dan dia pun langsung menyergap ibu kos yang lagi menjahit sesuatu. Dan langsung menancapkan rudalnya. Dan mereka pun bermantap-mantap sampai malam. Ketika mereka lagi asik bermantap-mantap, datanglah seorang pria yang sedang mabuk. Mereka pun mengakhirinya tanpa klimaks. Lalu si ibu kos nyamperin pria tersebut. Ternyata pria ini adalah suaminya ibu kos. Sebut saja namanya adalah Junaid. Junaid datang cuma untuk ngambil uang. Dan terjadilah percekcokan antara Junaid dan ibu kos. Junaid pun menggeledah lemari untuk mencari uang. Adegan ini pokoknya mirip banget dengan film Ajab yang ada di Indosiar.
Ketika si Junaid menggeledah lemari, ibu kos pun terus-terusan memohon dan menghalanginya. Lalu si Junaid pun membantingnya dan memukulnya. Tak lama Jubaidah pun sang anak datang dan ikut membela ibunya. Jubaidah pun dipukul dan ditendang kepalanya oleh si Junaid. Junaid pun menemukan uangnya, lalu dia pergi membawa uang tersebut. Asep cuma bisa mengintip saja kejadian tersebut dari dalam kamarnya. Setelah Junaid pergi, Asep pun nyamperin ibu kos dan mereka minum bareng sambil mendengarkan curhatan si ibu kos ini. Keesokan harinya, dia pun masuk ke kamar ibu kos dan dia pamit secara diam-diam sambil ngebenerin selimut ibu kos yang masih tertidur. Asep pun pulang kampung dan kembali ke pelukannya si Mumun yang polos dan film pun selesai. Oke, thanks for watching this video. Gua pamit undur diri. See you next my video. Sampai jumpa dan bye.